رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الشهر رمضان شهر الصيام للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الآمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kembali karunia-Nya mengantarkan kita dapat bersilaturahim. Teriring doa mudah-mudahan pertemuan kita sekalipun lewat virtual ini semoga menjadikan pertemuan yang mendatangkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqamah, tetap setia kepada jalan risalah-risalahnya. Sahabat sekalian, Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah bagaimana kita meraih kebahagiaan. Ibu, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran menyebutkan ada dua kelompok besar yang Allah sampaikan dalam kehidupan dunia ini. Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama adalah faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka adalah orang-orang yang menginginkan kebahagiaan dunia, yang minta kepada Allah agar supaya ia mendapatkan kebahagiaan dunia. Kelompok yang kedua adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka adalah orang-orang yang meminta kepada Allah agar supaya hidup di dunia bahagia, di akhirat pula juga bahagia. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia bahagia hanya dunia ansi, maka muncullah faham-faham hedonisme, faham-faham materialistik. Memang tujuannya hanya dunia. Mereka beranggapan dunia itu ya segala-galanya. Setelah dunia selesai, tidak ada istilah hari pertanggungjawaban. Tapi kelompok yang kedua adalah menginginkan kepada Allah agar supaya ia bahagia dunia, bahagia di akhirat kelak. Kenapa? Karena ia meyakini bahwa dunia ini bukan segala-galanya. Dunia ini bukan akhir dari kehidupan. Tapi ada hari di mana pertanggungjawaban dari apa yang kita tanam di dunia ini. Tentu kita semuanya berharap kita semua adalah kelompok yang kedua ini, menginginkan bahagia dunia dan akhirat. Kalau demikian, maka bagaimana kita meraih kebahagiaan itu? Para ulama mengajarkan berdasarkan Quran dan Sunnah ada 3 tip agar supaya bahagia. Yang pertama, jangan jauh-jauh dengan Allah. Saya ulangi, kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, jangan pernah jauh-jauh dengan Allah. Dekati Allah. Kenapa? Karena Dia adalah sumber kebahagiaan. Dia adalah sumber kedamaian. Dia adalah sumber ketenangan. Maka orang yang dekat dengan sumbernya, maka ia akan mendapatkan apa yang ada dalam sumber itu. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, dekati sumber kebahagiaan itu. Dekati sumber ketenangan itu. Siapa itu? Allah. Itulah yang sering kita minta kepada Allah dalam doa setelah salat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam. Bukankah kita minta, ya Allah, Engkau adalah kedamaian, Engkau adalah keselamatan, darimulah keselamatan itu, darimulah kedamaian itu. Maka hidupkan kami dalam kedamaian. Itulah yang setiap saat kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar supaya hidup kita damai. Kenapa? Karena Allah lah yang memiliki kedamaian, karena Allah lah yang memiliki keselamatan itu. Kalau kita terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan menjadi orang yang dekat. Orang yang dekat dengan Allah apa maknanya? Akan menjadi kekasih Allah. Jaminannya apa? Allah tegaskan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kata Allah, ketahuilah para kekasih-kekasih Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada ketakutan dalam menjalani hidupnya, tidak ada kesedihan. Orang yang dekat dengan Allah dijamin oleh Allah mereka akan menjadi kekasih-kekasih Allah, dan kekasih Allah
tidak ada takut, tidak ada sedih dalam menjalani hidup. Bukan berarti mereka tidak diuji oleh Allah. Ujian tidak membuat ia galau dalam kehidupannya. Ujian justru semakin ia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang hidupnya terus ada dalam balutan iman dan takwa. Iman dan takwa selalu ingin dekat dengan Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larang-larangannya. Lalu dijamin oleh lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kunci pertama, ayahanda bunda, sahabat sekalian, ingin bahagia, jangan pernah jauh dengan Allah, dekati Allah. Satu. Yang kedua, kunci kebahagiaan yang kedua adalah jangan pernah iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Jangan dengki dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Am yahsudun nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah kalian iri dengan nikmat yang aku berikan kepada orang lain? Ketika engkau iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, di sana tidak akan ada kebahagiaan. Yang ada adalah kegelisahan. Kenapa dia mendapatkan nikmat sementara aku kenapa tidak? Padahal pasti Allah sudah memberikan jaminan rezeki itu kepada semua orang. Tapi karena yang dilihat adalah kenikmatan orang lain, maka tertutup hatinya untuk melihat kenikmatan yang ada dalam dirinya. Tertutup untuk melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Maka konsepnya yang kedua sekali lagi, ayahanda bunda sahabat, jangan iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, tip untuk bahagia adalah hiduplah dalam konsep dunia ini jangan terlalu jauh. Hiduplah, berfikirlah yang dekat. Kalau hari ini kita bisa hidup untuk esok hari. Kalau hari ini kita bisa untuk esok hari. Di dompet kita ada 100 ribu, kira-kira cukup enggak? Kalau kita hanya hidup 24 jam, 100 ribu cukup enggak? Tentu cukup. Besok lagi. Kita sampai besok, berpikir besok lagi. Ada 100 ribu dalam dompet kita, cukup enggak? Cukup. Maka kita akan bahagia, akan tenang. Uang masih ada. Cukup untuk makan anak dan istri 100 ribu 24 jam. Jangan berpikir 1 bulan yang akan datang. Jangan berpikir 1 tahun yang akan datang. Kenapa? Belum tentu kita nyampe ke sana. Kita sudah berpikir nanti bulan Juli anak kita akan masuk SMP. Yang satu lulus SD, yang satu lulus SMP, yang satu lulus SMA. Lalu pusing. Berpikir kenapa? Terlalu jauh. 4 bulan yang akan datang kita pikirkan. Padahal apa kata Allah? Belum tentu kita bisa hidup esok hari. Maka berpikir dalam konteks dunia ini, jangan terlampau jauh. Hari ini apa yang Allah berikan kepada kita, hari itu kita bisa bersyukur dan hari itu kita akan bisa berbahagia. Inilah 3 tip yang disampaikan para ulama untuk kita agar supaya kita bahagia. Semoga kebahagiaan senantiasa menyelimuti kehidupan kita. Salam bahagia, salam senyum, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.